يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun Nuzul ayat 6 sampai dengan 8 surah Al-Hujurat. Nabi mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Al-Mustalik yang baru masuk Islam. Di tengah perjalanan, Al-Walid memutuskan kembali ke Madinah. Ia melaporkan kepada Nabi bahwa Bani Al-Mustalik enggan membayar zakat dan justru ingin membunuhnya. Padahal sejatinya ia tidak pernah sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Allah lalu menurunkan ayat ini. Anil Harits bin Abi Dziraril Huzai wala qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fad'ani ilal Islam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan li ibani kadza wa kadza liyati kama jama'tu min az-zakati falamma jama'al Harits az-zakati mimman istajaba lahu wa balaghal ibana alladhi arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan walamma ansaral walid hatta balagha ba'da tariqi fariqa faraja'a fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah innal Haritsa mana'ani az-zakata wa arada qatli fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ba'sa ila al-Harits
sampai dengan wa ma aqbaltu illa hina tabasa alayya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasitu an takuna kanat sahdata minallahi azza wa jalla wa rasulihi. Qala fa nazalatil hujuratu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ila hadzal makani fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Al-Haris bin Abu Dhiral Al-Qusayyi bercerita, aku menghadap Rasulullah SAW dan beliau pun mengajakku masuk Islam. Aku menuruti ajakan itu dan berikrar masuk Islam. Beliau juga memintaku menunaikan zakat, aku pun menurutinya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku, yakni Bani Al-Mustalik. Aku ingin mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Bila mereka menyambut baik ajakanku, maka aku akan bersedia mengumpulkan zakat mereka. Pada waktu yang kita tentukan, utuslah seseorang untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan. Ketika Al-Haris telah mengumpulkan zakat dari orang-orang yang menyambut baik dakwahnya dan waktu yang disepakatinya bersama Rasulullah telah tiba, ternyata sang utusan tidak dapat datang akibat satu dan lain hal. Al-Haris menduga tidak datangnya utusan Rasulullah merupakan pertanda bahwa Allah dan Rasulullah memurkainya. Karena itu Al-Haris memanggil para pembesar kaumnya untuk mengajak mereka berdiskusi. Rasulullah telah menentukan waktu untuk mengirim utusan kepadaku guna mengambil zakat kalian yang telah aku kumpulkan. Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Aku yakin utusan beliau urung datang karena beliau murka kepada kita. Karena itu, mari kita berangkat ke Madinah untuk menghadap beliau, kata Al-Haris kepada mereka. Di saat yang sama, ternyata Rasulullah mengirim utusan yang lain, yakni Al-Walid bin Uqbah, untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan Al-Haris. Di tengah perjalanan, Al-Walid bin Uqbah urung menunaikan tugasnya. Ia khawatir Bani Al-Mustalik atau Bani Wali'ah mengeroyoknya karena adanya sejarah permusuhan antara kaum Al-Walid dengan Bani Al-Mustalik atau Bani Wali'ah pada masa jahiliyah. Kembalilah ia ke Madinah. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Al-Haris melarangku mengambil zakat, ia malah berniat membunuhku. Mendapat laporan seperti itu, Rasulullah lalu mengutus beberapa orang untuk menemui Al-Haris dan kaumnya. Pada saat itu, Al-Haris bersama beberapa sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Akhirnya bertemulah kedua rombongan itu di luar Madinah. Ketika Al-Haris menemui para utusan Nabi, mereka berkata, inilah Al-Haris. Mereka pun mengepungnya. Dalam kondisi demikian, Al-Haris bertanya, kepada siapa kalian diutus? Kepadamu, jawab mereka. Ada perlu apa? Al-Haris bertanya keheranan. Mereka menjawab, beberapa waktu lalu Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk menemuimu. Lalu ia melapor bahwa engkau menolak menyerahkan zakat kepadanya. Ia juga mengatakan engkau ingin membunuhnya. Usai mendapat penjelasan demikian, Al-Haris dengan tegas berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutus Muhammad dengan benar, kami tidak pernah melihat Al-Walid. Dia bahkan tidak pernah menemuiku. Ketika Al-Haris menghadap Rasulullah pun menanyainya, benarkah engkau menolak menyerahkan zakat dan berniat membunuh utusanku? Ia menjawab, tidak, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, kami tidak pernah melihat Al-Walid. Dia bahkan tidak pernah menemuiku. Kami kemari justru karena utusanmu tidak datang tepat waktu untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan. Aku khawatir itu menandakan bahwa Allah dan Rasulnya murka kepada kami. Pada peristiwa ini turunlah firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin
hingga firman-Nya, fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Hasan diriwayatkan Ahmad Al-Musnad juz 30 halaman 403 sampai dengan 405, hadis nomor 18.459 sampai ke bawahnya. Meski riwayat ini dapat diterima, namun tidak secara otomatis dapat dipahami bahwa ayat di atas menganggap Uqbah bin Al-Walid sebagai orang fasik. Inti dari ayat ini bukan hal itu, melainkan perintah untuk meneliti terlebih dahulu kebenaran berita yang sampai kepada kita, dan kita tidak boleh begitu saja mempercayainya.